Ayah dua anak ini ditemukan kehilangan nyawanya di lantai kamar tidur, leher remuk, tengkoraknya pecah. Tapi pelakunya bukan perampok. Coba bayangkan, kamu kehilangan istri karena penyakit, lalu berusaha bangkit demi anak-anak, lalu kamu jatuh cinta lagi, nikah, dan kehilangan nyawa di rumah sendiri. Bukan sama orang asing, tapi sama orang yang tinggal serumah. Hey, aku saya Gek. Baik lagi di Kata Moji, gimana kabar kalian? Semoga masih waras atau setidaknya pura-pura waras. Buat yang baru nyasar ke sini nih, gue Kato di tempat buat lo yang suka mikir dua kali sebelum tidur. Sebelum kita makin dalam ngebahas hal-hal yang enggak, ya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Biar channel ini nggak berakhir kayak rumah kosong, sepi tanpa penghuni. Nah, ngomong-ngomong soal rumah kosong, cerita kali ini bukan cuma tentang rumah yang sepi, tapi juga keluarga yang dipaksa pegang erat-erat, soalnya semakin dalam, semakin gelap. Jason Paul Corbett, namanya mungkin gak sepopuler tokoh fiksi atau film Hollywood, tapi kisah hidupnya lebih tragis dari naskah film manapun. Lahir di Limerick, Irlandia, 12 Februari 1976, anak bungsu dari 8 bersaudara, bahkan punya saudara kembar bernama Wayne. Dari kecil dia udah dikenal sebagai cowok kalem, pekerja keras, dan family man banget. Tahun 2003, dia menikahi cinta pertamanya, Margaret Fitzpatrick, atau lebih akrab dipanggil Max. Pasangan ini terlihat sempurna, rumah kecil yang hangat, dua anak lucu, Jack yang lahir 2004, dan Sarah yang menyusul 2 tahun kemudian. Hidup mereka kelihatan ideal, sampai takdir mulai ngetuk pintu dengan keras. November 2006. Tragedi datang kayak pencuri tengah malam. Max, istrinya meninggal mendadak karena serangan asma yang parah. Jason hancur, bukan cuma kehilangan istri, tapi dia juga tiba-tiba harus jadi single parents, 2 anak kecil yang belum ngerti arti kematian. Tapi dia bertahan karena ya, kalau bukan dia yang ngurus anak-anaknya, siapa lagi coba? Jason jadi ayah sekaligus ibu. Dia kerja, dia antar anak sekolah, dia bacain dongeng sebelum tidur, sampai akhirnya tahun 2008 dia butuh bantuan. Bukan buat gantiin istrinya, tapi bantu jagain anak-anak saat dia kerja. Disinilah awal dari semuanya. Jason mempekerjakan seorang au pair asal Amerika Serikat bernama Molly Martens, perempuan manis, muda, penuh semangat. Awalnya kelihatannya kayak solusi yang pas gitu, tapi siapa sangka justru dari situ hidup Jason pelan-pelan digiring ke jalan yang lebih gelap. Awalnya Molly Martens cuma seorang au pair. Kerjanya sederhana, jagain anak-anak Jason, bantuin urusan rumah, dan bikin suasana lebih ringan. Tapi lama-lama nih keberadaan Molly bukan cuma sebatas pengasuh. Jason yang masih rapuh setelah ditinggalkan Max akhirnya mulai ngerasa nyaman, pelan-pelan hubungan mereka berubah. Molly Martens lahir 1983, anak dari Tom Martens, mantan agen FBI. Latar keluarganya jauh dari kekurangan, tapi juga jauh dari kehangatan. Molly dari kecil tumbuh dalam lingkungan yang perfeksionis, penuh tekanan, dan mungkin itulah kenapa dia tumbuh jadi seseorang yang suka kontrol. Pengen semuanya sesuai keinginannya, dan Jason yang sibuk kerja dan ngurus anak nggak sadar dia lagi masuk ke hubungan yang pelan-pelan mengunci dirinya sendiri. Tahun 2011 mereka menikah. Jason bahkan bawa Molly dan anak-anaknya pindah ke Winston-Salem, North Carolina, Amerika Serikat. Jauh dari Irlandia, jauh dari keluarga, jauh dari support system. Dan disinilah semuanya mulai berubah lebih nyata. Jason mulai sering kirim email ke keluarganya di Irlandia. Curhat, katanya Molly suka kasar sama anak-anak. Gampang marah, nggak sabaran, bahkan sering bentrok sama Jack, anak sulungnya. Bukan cuma itu, ayah Molly, si Tom nih, mulai sering ngikut campur urusan keluarga mereka. Seolah-olah mereka berdua satu tim yang ingin meluruskan cara Jason membesarkan anak-anaknya. Jason sampai pernah bilang ke temannya, kalau aku meninggal secara misterius, jangan percaya sama Molly dan keluarganya deh, gitulah kata-kata si Jason. Itu bukan kalimat orang lebay ya, gaya. Itu kode keras dari seorang yang tahu ada bahaya, tapi nggak bisa kabur.
Banyak teman Jason di Amerika Serikat juga bilang pria ini mulai berubah, lebih pendiam, lebih stres loh, tapi tetap berusaha jaga anak-anaknya. Sampai akhirnya konflik soal hak asuh anak-anak mulai panas. Molly pengen diakui sebagai ibu mereka. Jason gak setuju ya kan? Karena biar gimana pun anak-anak itu masih terikat kuat sama mendiang ibunya Max. Molly mulai ancam pergi, tapi Jason udah siap. Kalau lu ya pengen pergi ya pergi aja, aku akan tetap tinggal di sini dengan anak-anakku, gitulah kata si Jason. Dan ancaman itu ternyata lebih dari sekedar kata-kata. Tinggal bareng Molly dan Tom nih, mertuanya si Jason ini. Bukan kayak mimpi rumah tangga pada umumnya. Jason makin kesulitan untuk melindungi anak-anaknya dari sikap Molly yang kadang manis, kadang meledak-ledak. Apalagi Tom Martin, si mertua kayak punya akses 24 jam ke rumah mereka. Sering banget datang tanpa permisi, seolah-olah rumah itu milik bareng gitu loh. Satu insiden yang paling nempel, Jason ngelapor ke temannya, Tom pernah ngikut nimbrung ngedisiplinkan anak-anaknya, bahkan yang bukan cucu kandungnya gitu. Kayak ada batas yang terus-menerus diterobos, dan itu bikin Jason makin curiga, makin gak nyaman. Bukan cuma itu, Jason juga pernah curhat ke saudara perempuannya kalau Molly pernah ngancem bakal membuatnya terlihat buruk di depan pengadilan kalau dia terus menolak Molly jadi ibu sah dari anak-anaknya. Dengan kata lain, Jason lagi dikurung secara emosional dan legal. Jason akhirnya memutusin langkah berani. Dia mulai ngumpulin bukti konsultasi hukum soal hak asuh anak dan berniat ninggalin Molly. Tapi disitulah retakan berubah jadi jurang. Anak-anak Jason, terutama Sarah dan Jack, mulai terang-terangan cerita ke guru dan keluarga besarnya soal perlakuan Molly. Jack bahkan bilang kalau nggak mau tinggal sama Molly karena dia takut. Gimana reaksi Molly? Bukan introspeksi, malah makin keras. Tahun 2015, tepat beberapa minggu sebelum kejadian, Jason udah mantap dia bakal bawa anak-anaknya balik ke Irlandia nyari kehidupannya lebih sehat dan waras. Dia juga sempat cari sekolah buat anak-anak di Limerick. Udah siapin semuanya, tapi satu hal yang dia nggak sadari, orang yang merasa akan kehilangan kendali bisa melakukan hal di luar nalar. Dan malam itu, malam berdarah mulai dirancang secara diam-diam. Malam tanggal 1 Agustus 2015, suasana di rumah Jason di Winston-Salem, North Carolina, Amerika Serikat lagi sunyi. Anak-anak udah tidur dan Jason katanya lagi di kamar tidur di atas. Tapi malam itu berubah jadi mimpi buruk, berdarah, dan hanya ada dua versi cerita yang muncul. Versi pertama, versi Molly dan Tom Martens. Tom yang malam itu lagi nginep di rumah anaknya bilang dia dengar Molly dan Jason bertengkar hebat dari lantai atas. Dia langsung naik ke kamarnya sambil bawa alat pemukul baseball dari kopernya. Sesampai di atas katanya dia melihat Jason mencekik Molly dan nyaris membunuhnya. Tom mengaku panik, langsung memukul Jason buat nyelamatin putrinya. Molly yang katanya ketakutan juga ikut bantu. Tapi mereka nggak berhenti di satu atau dua pukulan. Ketika polisi datang, Jason udah nggak bernyawa, ditemukan dengan kepala penuh luka, sebagian tengkorak remuk, dan mengalir dari kepala ke seluruh lantai. Luka-luka di tubuhnya menunjukkan 10 pukulan brutal. Dan yang bikin merinding, bukan cuma pemukul baseball, tapi juga batu bata ini pakai buat ngabisin dia. Forensik bilang nih, nggak ada tanda-tanda perlawanan diri dari Jason. Gak ada luka cakaran, gak ada DNA Molly di bawah kuku Jason, dan gak ada indikasi Jason sempat melakukan perlawanan. Artinya apa? Jason kemungkinan diserang dalam keadaan lengah atau sudah terluka berat. Lo tau gak yang bikin makin curiga apa? Alat pemukul baseball yang dipakai oleh si Tom ini katanya dibawa nih dari rumahnya si Tom sendiri di Tennessee, bukan dari rumahnya Jason. Pertanyaan, siapa yang bawa alat pemukul kalau cuma mau menyelamatkan gitu ya kan? Lebih jauh lagi nih, investigasi mengungkapkan bahwa Tom sempat mencuci tangan sebelum polisi datang. Dan Molly katanya dia ngunci diri di kamar mandi, bukan nelpon 911 langsung, tapi nunggu ayahnya. Terlalu banyak lubang di cerita mereka, terlalu banyak tapi terlalu sedikit rasa takut dari orang yang katanya baru aja selamat dari percobaan pembunuhan. Polisi nggak butuh waktu lama buat menyimpulkan ini bukan tindakan bela diri, ini pembunuhan. Dan satu hal yang bikin bagian ini makin pahit, anak-anak Jason yang tidur di lantai bawah malam itu bangun dan melihat ayah mereka udah nggak bernyawa di lantai kamar. Cairan merah, trauma, dan kehilangan jadi satu dalam malam yang nggak pernah bisa mereka lupakan. Setelah malam kejadian tragis itu, polisi langsung bergerak nih. Yang pertama jadi sorotan, cerita Tom dan Molly
nggak sinkron, penuh lubang, dan terlalu rapi buat tragedi yang katanya terjadi karena panik. Tom Martens yang mantan agen FBI dianggap harusnya tahu cara melindungi diri tanpa membunuh. Tapi malam itu Jason dihajar sampai tengkorak loh. Bahkan dokter forensik bilang nih, luka-lukanya nunjukin kekerasan yang dilakukan terus-menerus. Bahkan setelah korban kemungkinan udah nggak sadar. Itu bukan pembelaan diri, itu mukle. Dalam sidang yang dimulai tahun 2017, jaksa bilang kalau benar Jason mencekik Molly, kenapa kalian nggak telepon 911? Kenapa nggak ada luka pertahanan diri dari Molly? Kenapa alat pemukul baseball dibawa dari rumah bukan spontan dari sekitar TKP? Sementara itu anak-anak Jason yang sempat ditahan hak asuhnya oleh Molly setelah kematian ayah mereka bersaksi di pengadilan, mereka bilang Jason gak pernah kasar, malah Molly yang sering bentak-bentak dan gak dekat dengan mereka. Kesaksian ini bikin publik berbalik arah, korban sesungguhnya bukan Molly tapi Jason gitu. Jaksa juga bawa bukti komunikasi termasuk email dari Jason ke keluarganya di Irlandia yang bilang kalau ada apa-apa sama gua tolong jangan biarkan Molly dapat hak asuh anak-anak ya gitu loh yang diberikan oleh jaksa penuntut. Jason udah merasa nih terancam sebelum malam itu. Lalu datang kesaksian yang mencengangkan dari anak Jason yang masih kecil saat itu. Dia bilang sempat melihat kakeknya si Tom ngangkat batu bata buat mukul kepala ayahnya. Kalimat polos dari anak itu menguncang ruang sidang tentunya. Katanya, I saw grandpa hit daddy with a brick. He was asleep. Black. Aduh. Hasilnya, pada Agustus 2017, Tom dan Molly Marten divonis bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Mereka dijatuhi hukuman 20 sampai dengan 25 tahun penjara. Keluarga Jason di Irlandia nangis haru di luar ruang sidang. Keadilan, walau pahit dan lambat, akhirnya datang menurut mereka. Tapi cerita belum salah sebre. Karena di dunia nyata yang salah pun bisa banding. 3 tahun setelah divonis tahun 2020, Tom dan Molly Marten mengajukan banding. Alasannya mereka merasa pengadilan awal nggak adil guys. Karena beberapa bukti penting kayak dugaan kekerasan rumah tangga oleh Jason gak dimasukkan dalam pertimbangan juri. Padahal menurut mereka itu krusial buat buktiin kalau tindakan mereka malam itu murni pembelaan diri. Dan di luar dugaan, Mahkamah Banding North Carolina setuju vonis 2017 dibatalkan. Alasan pengadilan, bukti soal dugaan kekerasan dalam rumah tangga memang seharusnya disertakan karena bisa memberikan konteks psikologis dan emosional buat tindakan Molly dan Tom. Karena itu terdakwa berhak mendapatkan sidang ulang katanya. Boom! Seketika dunia keblinger. Bukan cuma keluarga Jason di Irlandia yang ngerasa dikhianati, tapi juga netizen seantero jagat maya yang ngikutin kasus ini. Orang yang udah divonis bersalah punya bukti forensik, saksi anak-anak bisa dapat kesempatan kedua. This impossible guys gitu loh. Keluarga Jason kembali angkat suara, mereka bilang keputusan ini bikin luka lama kebuka lagi dan anak-anak Jason harus menghadapi trauma lama untuk kedua kalinya. Pengadilan ulang pun dijadwalkan ulang beberapa kali karena COVID-19 dan prosedur hukum tambahan. Namun yang jelas, rencana untuk menyidangkan ulang Tom dan Molly bikin pertanyaan besar muncul. Pertanyaannya, apa sistem hukum memberi keadilan atau sekedar memberi celah? Jason Corbett ya kan, mungkin udah nggak bisa bersuara kayak. Tapi suara tentang hidupnya dan cara dia meninggal masih bergaung sampai sekarang. Dua anak yang ditinggalkan, Jack dan Sarah, dipaksa melihat ayah kandungnya merenggang nyawa, dihilangkan nyawanya oleh ibu tiri dan kakek sambungnya sendiri. Yang lebih pahit, mereka sempat diambil alih hak asuhnya oleh Molly bahkan setelah pembunuhan itu. Padahal surat wasiat Jason udah jelas anak-anaknya diasuh oleh adik perempuannya, Tracy. Untungnya setelah perjuangan panjang di pengadilan, Tracy akhirnya mendapatkan hak asuh penuh. Tapi kerusakan psikologis yang udah terjadi nggak bisa dihapus gitu aja harusnya. Sementara itu, Molly dan Tom Marten tetap menyuarakan kalau mereka hanya melindungi diri dari kekerasan Jason. Dan ketika sistem hukum memberikan mereka kesempatan untuk disidangkan ulang, luka lama keluarga Corbett pun kembali menganga. Kalau keadilan bisa dibatalkan, apa kita masih bisa percaya dengan keadilan itu? Itu bukan cuma pertanyaan untuk pengadilan di North Carolina, tapi buat kita semua nih, karena hari ini nih, bisa jadi kita cuma penonton, tapi besok kita bisa ada di posisi orang-orang yang cuma punya satu hal, keadilan yang nggak usah kita tawar-tawar lagi. Kadang bukan pisau yang paling tajam, tapi hukum yang salah arah dan
Gua kata Moji, mohon undur diri, adios, bye-bye, dan ingat, pegang erat-erat, soalnya semakin dalam lo nyemplung, semakin gelap.